Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keilmuan Islam dalam Perspektif Bayani dan Burhani. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Hana Fairusania dengan NIM 25212, kemudian rekan-rekan saya, Syamrotul Wiyati Az-Zahra dengan NIM 25239, dan Nafisah Rodatul Jannah dengan NIM 25296. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu keilmuan Islam dalam perspektif Bayani dan Burhani. Para ahli telah mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 812 tampil ke depan atau maju karena dua hal. Yang pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua, karena pergumulannya dengan bangsa asing, yaitu Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka. Mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif dan terbuka. Maka epistemologi Islam dengan sendirinya menelaah bagaimana pengetahuan itu menurut pandangan Islam, bagaimana metodologinya, dan bagaimana kebenaran yang diperoleh manusia menurut pandangan Islam. Oke, materi selanjutnya yaitu pengertian bayani. Bayani adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab, yaitu nahwu, fiqih, dan ushul fiqih, kalam, dan balaghah. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan lughawiyah. Karena bayani berkaitan dengan teks, maka persoalan pokoknya adalah sekitar lafadz makna dan ushul furu'. Misalnya, apakah suatu teks dimaknai sesuai konteksnya atau makna aslinya yang biasa kita sebut dengan tauqif. Kemudian bagaimana menganalogikan kata-kata atau istilah yang tidak disinggung dalam teks suci, dan bagaimana memakai istilah-istilah khusus dalam asma al-syar'iyyah seperti kata sholat, siam, zakat, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamrotul Wiyati Az-Zahra dengan NIM 2520039. Di sini saya akan menjelaskan pengertian burhani dan metode berpikir bayani dan burhani. Pengertian burhani. Burhani menyadarkan diri pada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furu kepada yang asal, irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang memberikan penilaian atau keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera. Epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, inderawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi. Al-his, al-tajribah, wa muhakma akliyah. Fungsi dan peran akal dalam epistemologi burhani adalah sebagai alat analitik kritis. Jadi, berdasarkan dari teks yang ada di PPT, burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntuhan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang dilandasnya murni pada cara kerja empirik. Jadi, sistem pengetahuan yang berbasis pada akal, dan empirisme al-tajribah. Metode berpikir bayani dan burhani. Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci Al-Quran. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam, fikih Islam, dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud, ushul fikih. Dengan berbagai variasinya, selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Sedangkan metode berpikir burhani adalah kerangka berpikir yang tidak
didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang dilandaskannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Jadi, bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci Al-Quran, sedangkan burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Rodatul Janah, NIM 2520096. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan epistemologi bayani dan burhani serta perbedaan antara epistemologi bayani dan burhani. Keunggulan epistemologi bayani: 1. Kebenaran teks, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam yang bersifat universal sehingga menjadi pedoman dan patokan. 2. Dalam aplikasinya, pendekatan bayani akan memperkaya ilmu fikih dan usul fikih, lebih-lebih qawaidul lughahnya. Kemudian kelemahan epistemologi bayani: 1. Ketika berhadapan dengan teks-teks yang berbeda milik komunitas, bangsa, atau masyarakat lainnya, sementara sebuah teks belum tentu diterima oleh golongan lain. 2. Ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman. Kemudian berikutnya, keunggulan epistemologi burhani. 1. Sistem berpikir yang konstruksi epistemologinya dibangun di atas semangat akal dan logika dengan beberapa premis. 2. Berusaha memaksimalkan akal dan menempatkannya sejajar dengan teks suci dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. 3. Penggunaan rasionalitas tidak terhenti hanya sebatas risiko belaka, tetapi melibatkan pendekatan empiris sebagai kunci utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian kelemahan epistemologi burhani, yaitu tidak sinkronnya teks dan realitas. Kemudian perbedaan epistemologis antara bayani dan burhani. Bayani: 1. Yaitu qiyas, i'tidalillah, tanzil, dan syariat. Kemudian burhani: 1. Akal indera, kemudian argumentasi, sebab akibat, dan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.